Banyak banget pertanyaan seputar vaksin HPV yang muncul. Kita coba terangin satu-satu ya. Kita bahas. Yang pertama, vaksin HPV itu apa? Vaksin HPV adalah suatu vaksinasi yang bertujuan untuk mencegah masuknya virus HPV atau Human Papilloma Virus di tubuh kita, yang tentu HPV virus itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit-penyakit, dari mulai penyakit menular seksual yang nantinya dikhawatirkan akan bisa terjadi paparan lebih lanjut menjadi kanker mulut rahim kalau pada perempuan ya, di mulut rahim paparannya. Kalau pada laki-laki bisa kanker penis ya, bisa juga kanker anus ya, bisa juga pada perempuan kanker jenis misalnya kanker vulva, kanker vagina ya. Dan tentunya kalau penyakit-penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus HPV ini seperti kondiloma acuminata atau jengger ayam yang berasal dari mana? Dari hubungan intim yang tidak aman, tanpa pengaman, dan mungkin bisa ditularkan dari pasiennya atau dari orang lain yang menularkan hasil hubungan yang tidak aman itu. Yang ketika sudah ada paparan virus HPV masuk ke dalam tubuh kita, bisa sembuh nggak? Bisa. Tapi bisa nggak dia akan menularkan atau bisa meningkat lagi lebih lanjut kepada penyakit-penyakit menular seksual lain, bahkan HIV, atau nanti kanker mulut rahim pada perempuan, atau laki-laki kanker anus, kanker penis, dan berbagai macam kanker yang ditimbulkan dari virus HPV. Sangat amat bisa. Makanya perlu pencegahan primer. Pencegahan primernya adalah dengan cara vaksin HPV. Vaksin HPV bisa diberikan pada perempuan dan laki-laki. Kapan diberikannya? Sedini mungkin. Sejak umur 9 tahun. Program pemerintah perempuan dan laki-laki digratiskan vaksin HPV. Kenapa? Karena belum pernah berhubungan intim. Otomatis angka keberhasilan untuk bisa terhindar dari paparan virus HPV lebih tinggi. Efektivitas pada perempuan dan laki-laki yang belum pernah berhubungan intim sampai 96%. Sangat tinggi. Bagaimana dengan perempuan dan laki-laki yang sudah pernah berhubungan intim? Boleh tetap dilakukan meskipun dari penelitian dikatakan hanya 66-70% efektivitasnya. Tapi tetap dilakukan sebagai pencegahan primer. Bisa nggak kalau orang sudah vaksin kena virus HPV? Sangat bisa. Makanya meskipun kita vaksin HPV, tetap kita harus menjaga aktivitas seksual kita, berhubungan intim. Kalau tidak aman pakai pengaman. Lebih baik ya tentu setia dan hubungan setelah menikah. Dan tetap dilakukan screening, terutama pada perempuan. Screening kanker mulut rahim pada perempuan yang sudah beraktivitas seksual. Kalau perempuan berisiko, pekerjaannya berisiko, bisa pemeriksaan screening lebih sering, 6 bulan sekali. Kanker mulut rahim bisa juga pemeriksaan setahun sekali untuk melihat ada nggak penyakit-penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis, juga HBsAg di puskesmas gratis. Nah, masalah vaksin HPV ini apa aja jenisnya? Jenisnya ada, pertama bivalen, kedua kuadrivalen, ketiga nonavalen. Bivalen artinya 2, hanya menangkap 2 virus HPV. Virus HPV 16 dan 18 itu diprioritaskan untuk perempuan yang mencegah kanker mulut rahim. Kedua, kuadrivalen. Kuadrivalen artinya 4 tipe virus. 6, 11, 16, 18. Bisa buat kanker mulut rahim. Ada pria juga kanker penis. Bisa juga kanker vulva, kanker vagina. Kondiloma acuminata termasuk ya dalam jenis Human Papilloma Virus di tipe low risk 6-11 yang ada di kuadrivalen itu. Atau bahkan yang lagi lengkap sekarang, ada nonavalen, 9 tipe virus. Lebih besar keunggulannya untuk perempuan dan laki-laki, berbagai macam kanker yang terkait dengan virus HPV pada perempuan dan laki-laki. 9 tipe virus ini, nama yang sering kita dengar adalah Gardasil 9. Kalau kuadrivalen tadi yang 4 tipe virus, Gardasil. Gimana dok efektivitasnya, apa sama aja atau bahkan lebih baik? Ya tentunya semakin banyak tipe virus semakin akan bisa melindungi kita dari berbagai virus HPV. Tapi tidak perlu semua jenis virus, tentunya sesuai kebutuhan. Kalau untuk perempuan hanya cukup dananya untuk membiayai bivalen atau 2 tipe virus, ya sudah pilihlah yang bivalen atau merek dagangnya biasa Cervarix. Tapi kalau untuk
laki-laki dan perempuan yang mau 4 tipe virus lebih lengkap lagi quadrivalen ya. Misalkan contohnya Gardasil. Atau yang terakhir nonavalen, lebih lengkap lagi Gardasil 9, tapi itu lebih mahal. Semakin banyak tipe virus yang dilindungi akan semakin mahal. Berapa biayanya? Kalau Cervarix atau bivalen cuma 2 tipe virus biasanya sekitar kurang lebih 3-4 juta. Kalau Gardasil yang 4 tipe virus bisa sekitar 5 jutaan, 3 kali suntik ya. Kalau yang Gardasil 9 bisa 7-8 juta, 3 kali suntik ya. Semuanya 3 kali suntik. Bagaimana dengan syarat-syaratnya? Ada nggak orang yang nggak boleh divaksin? Yang nggak boleh divaksin hanya ibu hamil. Misalkan sudah pernah vaksin, terus kemudian jadwal berikutnya ibunya hamil bisa ditunda, ini setelah hamil dilanjutkan. Perempuan dan laki-laki boleh menggunakan vaksin HPV ini. Melindungi selama 17 tahun, cukup dilakukan sekali seumur hidup. Kalau sudah pernah melakukan vaksin HPV, tidak perlu diulang. Tapi boleh nggak dok, kalau dulu saya pakainya vaksin HPV yang tipe quadrivalen 4 virus, sekarang saya punya uang lebih, saya pengen lebih lagi. Saya punya uang cukup, saya pengen beli vaksin HPV yang 9 tipe virus, walaupun mahal nggak apa-apa, silahkan. Tapi yang dianjurkan ya sudah cukup sekali seumur hidup. Tapi kalau mau lebih besar lagi, silahkan, itu hak pasien. Tapi kan tentunya harus ada dana dan biaya. Jadi yang ditanggung pemerintah hanya kelas 5-6 SD, umur 9 tahun sampai 12 tahun, anak perempuan, anak laki-laki. Di luar itu tidak ditanggung pemerintah. Harus bayar sendiri, investasi terbaik untuk reproduksi kita, salah satunya adalah vaksin HPV. Mencegah dari virus HPV bukan berarti tidak bisa kena, tetap bisa kena, tapi dia mencegah yang jelas efektivitasnya 96% pada perempuan dan laki-laki yang belum pernah beraktivitas seksual dan 66% pada laki-laki perempuan yang sudah pernah beraktivitas seksual.